Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama dengan saya, Hepsibah Gayatri Widotami Mutari. Kali ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan video-video saya sebelum ini. Yang pertama adalah ketika saya membahas tentang agama atau studi agama dan hal-hal yang terkait dengan studi agama, maka saya ingin menyampaikan bahwa saya terlebih dahulu melakukan pembongkaran atau saya membongkar kerangka pikir saya, bangunan pikir saya yang melandasi mindset saya, yang menjadi bangunan dari pola pikir saya. Kenapa saya melakukan itu? Karena saya telah dididik selama bertahun-tahun di berbagai institusi pendidikan yang menggunakan kerangka pikir atau framework dari Barat. Dan terutama di sini pengaruh dari Barat itu begitu kuat dari kalangan Protestan atau yang disebut mereka yang telah mengalami masa pencerahan Enlightenment dan sebelumnya lagi masa Renaissance dan akhirnya berlanjut ke masa modernisme dan postmodernisme. Nah, karena itulah saya mengkritisi penggunaan, pemahaman, pemaknaan dari kata agama, dari kata budaya, dan berbagai definisi dan kategori definisi turunan dari itu yang dilakukan oleh para sarjana Barat, para akademisi Barat di sini. Ya, kalau saya ngomongnya terlalu cepat, akhirnya saya jadi seperti itu biasanya. Nah, ini karena saya memiliki sedikit difabilitas. Oke, saya lanjut ya. Ketika kita memiliki satu kerangka yang sedemikian, yang kemudian mempengaruhi pandangan dunia kita, karena itu sudah sedemikian dalam terinternalisasi di dalam pola pikir kita, maka kita tidak mempertanyakan hal itu lagi. Malah kita akhirnya mengkritisi sesuatu yang sebetulnya yang perlu kita lakukan terlebih dahulu adalah mengkritisi bangunan pola pikir kita. Dalam hal ini adalah ketika kita memahami, memaknai, dan membicarakan perihal agama, perihal budaya, dan turunan dari itu, seperti kategori-kategori yang dilakukan oleh para sosiolog atau antropolog, seperti di Jawa ada santri, priai, dan abangan. Itu sebabnya saya sebelum mengkritisi hal yang itu, saya kritisi dulu, pandangan dunianya seperti ini. Pola pikirnya seperti ini. Oke, jadi paham ya. Kenapa saya melakukan itu? Dan apakah saya satu-satunya yang melakukan itu? Tentu saja tidak. Saya melakukan itu karena sudah ada bahkan orang-orang Barat sendiri yang mengkritisi cara mereka melihat dunia dari pola pikir dasar yang seperti itu, dari bangunan mendasar yang seperti itu. Misalnya itu dilakukan oleh orang yang bernama Wilfred Smith dan kemudian dilakukan pula oleh orang yang bernama Brent Nongbri. Ya. Mereka mengkritisi penggunaan atau pemahaman atau definisi dari kata agama yang merupakan buatan dari
para pendahulu mereka, para sarjana barat. Itu adalah ciptaan orang-orang barat untuk mengkategorikan kita, untuk memahami dan menjelaskan siapa kita melalui model kerangka pikir mereka. Maka muncullah istilah seperti Hinduisme dan Buddhisme seperti yang dilakukan oleh Frederick Max Muller. Nah, Frederick Max Muller ini adalah salah seorang pelopor di dunia modern mengenai studi agama, khususnya dialah yang memberi nama, atau mungkin teman-temannya, seingat saya dia dan teman-temannya itu kemudian memberikan nama Hinduisme kepada agama-agama yang dia lihat, dia pelajari di India. Kalau tidak salah dia sendiri tidak pernah ke India atau saya lupa, maaf. Tapi intinya seperti itu. Kemudian oleh para pastor atau pendeta, sebetulnya dua kata itu sama ya. Pastor itu dari serapan dari bahasa Inggris, pendeta itu serapan dari bahasa Sanskrit. Pendeta-pendeta Yesuit ketika datang ke Tiongkok, ke China, kemudian mereka itu mulai melakukan kategorisasi, definisi kepada agama-agama, keyakinan-keyakinan yang dianut oleh orang-orang di Cina. Begitu pula ketika para sarjana barat itu menilai, mendefinisikan, mengkategorikan keyakinan-keyakinan yang dianut di Nusantara. Maka kalau kita mau memahami diri kita sendiri sebagai orang Nusantara, kita perlu merombak terlebih dahulu kategori-kategori itu apakah bisa kita gunakan? Apakah tepat kita gunakan demikian? Atau kita hanya mengekor mereka, taklid buta kepada mereka. Lalu kita bilang bahwa diri kita itu adalah seorang free thinker, pemikir yang bebas. Sedangkan kita tidak bebas dari pola pikir yang mereka tanamkan sehingga kita menginternalisasi nilai-nilai dan pandangan dunia barat itu di dalam cara kita berpikir. Di dalam hal ini adalah ketika kita menilai, memandang agama kita atau agama yang lain dan agama secara umum. Studi agama-agama itu di antara pelopornya adalah kalau religious studies itu sendiri, pelopornya adalah Ibn Hazm dari abad ke-11 di Al-Andalusia. Dia mempelajari Yahudi, Yudaisme, seperti Yudaisme, Islam, Kekristenan, dan seterusnya. Tetapi yang mengembangkan studi religius secara antropologi agama itu adalah Al-Biruni, juga dari abad 11, kalau tidak salah, mudah-mudahan saya tidak salah. Kebetulan Al-Biruni dengan saya itu sama-sama lahir pada 4 September. Jadi siapa tahu ya, saya itu reinkarnasinya Al-Biruni gitu kan. Itu yang terlebih dahulu perlu dipahami ketika saya mengkritik pula cara kita memahami sejarah Islam di Nusantara, sejarah agama-agama di Nusantara, termasuk kalau saya nanti ingin mengkritik model-model orang-orang Sedo Rahayu ya, yang mengkritik Islam, mengkritik Islamisasi dengan sudut pandang atau pola pikir yang bangunannya adalah bangunan barat untuk menyerang Islamisasi secara gebiah-uyah. Nah, misalnya dengan membawa-bawa atau mencatut Sabdo Palon. Nah, begitu dulu. Ini yang pertama. Wow! Oke, kita lanjut. Nah, tadi saya sudah membahas tentang kerangka pikir atau framework atau bangunan pikir kita ketika kita menarasikan sesuatu, ketika kita menganalisis sesuatu, atau ketika kita mengkritik sesuatu. Ini termasuk kalau kita membahas perihal silsilah atau nasab
yang sedang viral saat ini yang disampaikan oleh Imaduddin pada awalnya tentang metodologi yang dia gunakan, yang kemudian ujung dari metodologi itu adalah menolak atau mengingkari kesohihan nasab dari Ba'alawi karena mereka itu dari Ubaidillah yang tidak ada, tidak eksis, demikian. Nah, ini kan kerangka pikir ketika melakukan metodologi itu pastinya adalah lebih kepada positivistik atau empiris ya. Dan kemudian memahami mengenai realitas itu adalah realitas yang empiris. Ya, itu landasan pikirnya. Ada satu lagi kerangka pikir yang perlu kita pikirkan di sini. Mengapa ya? Mengapa orang-orang Sunni atau orang-orang Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sedemikian memikirkan soal silsilah atau nasab? Dalam hal ini kemudian menghormati nasab dari orang-orang yang mengklaim sebagai keturunan atau nasab zuriat ya, keturunan dari Rasulullah SAW. Kenapa? Nah, di sini saya sebagai orang yang dibesarkan sebagai Sunni, terutama dalam tradisi Muhammadiyah, tetapi kakek saya yang merintis ranting dan cabang Muhammadiyah di Madura, hidup Madura. Halo Madura, halo Madura. Kakek saya itu adalah seorang kiai, seorang darwis dari Qadiriyah, jadi seorang sufi sebetulnya. Ada masjid di Pasean yang didirikan oleh kakek saya berdasarkan wangsit. Nah, itu kan sesuatu yang bersifat sangat tidak empiris ya, tidak positivistik di situ ya. Kalau di dalam antropologi agama itulah bentuk dari vision quest ya, bentuk dari vision quest dia memperoleh vision dan questnya adalah dia membangun masjid di tepi pantai Pasean. Nah, masih ada masjidnya sampai sekarang. Musola lebih tepatnya, karena kecil. Mudah-mudahan tidak tergerus pantai yang terus-menerus mengalami pasang air, karena itu ada di tepi pantai. Lanjut di situ. Sebagai Sunni saya memahami bahwa dibesarkan sebagai Sunni, saya paham bahwa kita diajarkan untuk menunggu kehadiran Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi ini di dalam hadis-hadis biasanya disebut sebagai keturunan dari Rasulullah SAW dan nama bapaknya adalah Abdullah dan namanya sendiri adalah Muhammad. Dan ternyata pemahaman ini setelah saya berbincang-bincang dengan salah satu murid saya dan saya setuju dengan apa yang disampaikan olehnya, di kalangan mereka yang Ba'alawi itu ada satu pandangan bahwa yang Sunni, Ba'alawi yang Sunni, bahwa kalau mereka itu punya anak laki-laki akan dibesarkan sebaik-baiknya supaya siapa tahu dialah nanti adalah Al-Mahdinya, begitu kan. Kalaupun bukan, kelak dialah yang akan menjadi pengikut Al-Mahdinya. Kalau dia perempuan maka akan dinikahkan dengan sesama Ba'alawi sebagai satu bentuk karena mereka itu adalah suku patrilineal. Sorry susah banget nyebutnya ya. Patrilineal. Sehingga anak yang dilahirkan itu siapa tahu juga adalah Al-Mahdi. Intinya adalah seperti itu. Ya oke. Sebelum kita lanjut ya, saya sendiri mengkritisi mengenai endogami atau pernikahan di dalam kelompok yang dilakukan oleh Ba'alawi ya. Tetapi saya secara antropologis paham bahwa itu ada bentuk survival, bentuk penyintasan yang mereka terapkan dan mereka pikir yang terbaik adalah melakukan endogami. Karena begini, masyarakat kebanyakan yang tinggal di dekat mereka itu adalah masyarakat patrilineal dan patriarki. Islam berkembang di masyarakat adat yang patrilineal dan patriarki.
Meskipun Islam yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sifatnya adalah tauhid, maka pasti akan melakukan vernakularisasi, yaitu melakukan ekspresi baik itu dalam ritus, ibadah, kebudayaan, pernikahan, dan lain sebagainya secara lokal. Jadi berbahasa lokal, adat pernikahan lokal, dan seterusnya. Maka kalau di Sumatera Barat, katanya itu Said dan Habib itu sudah masuk, membaur dengan masyarakat yang matrilineal. Dan dulunya matriarkat, mungkin sekarang sudah tidak matriarkat lagi ya, mungkin saya kira ada beberapa orang yang berkritisi bahwa Padang atau orang suku Minang itu tidak lagi matriarkat. Ini pembahasan yang secara antropologis ya. Itu. Tentu saja saya mengkritisi itu, tapi saya memahami kenapa adanya seperti itu. Jadi kalau sudah di Indonesia memang sebaiknya endogami itu tidak lagi seketat ketika mereka ada di Yaman, yang masyarakat adat kebanyakan adalah patrilineal. Nah, di sini saya tidak sepakat dengan orang-orang yang mengatakan bahwa hal Islam itu harus patrilineal. Jadi nasab dari ibu itu tidak diakui. Nah, di sini saya tidak sepakat. Karena Islam itu harusnya, kalau dia betul-betul tauhid, itu vernakular. Tetapi saya paham, kalau Islam itu Islam beda dengan Islam. Islam itu berkembang di masyarakat adat patrilineal, maka dia mau nggak mau mewajibkan mengatakan, oh Islam yang betul adalah patrilineal. Nah, itu dua hal yang berbeda. Maka kembali ke masalah Imam Mahdi lagi ya, maka wajar kemudian orang-orang Sunni ini menanti-nantikan Imam Mahdi dan melihat pentingnya nasab, ya kan, mencatat nasab, kemudian menghormati zuriat, dan kemudian mungkin, di sini saya katakan mungkin, menyalahpahami atau keliru paham istilah zuriat dengan ahlul bait di dalam Al-Quran. Kita ada di dalam surah, di dalam Al-Quran ada yang mengatakan, aku tidak meminta upah selain mencintai kerabatku. Kemudian dipahami ini adalah zuriat yang biologis itu saja, bukan ahlul bait secara barokah. Karena di dalam hadis yang lain misalnya dikatakan Salman Al-Farisi itu adalah ahlul baitnya Imam Ali juga gitu. Berarti kenapa begitu? Karena Salman Al-Farisi itu menerima transmisi dan mempraktikkan transmisi, bahkan melanjutkan transmisinya dengan perilaku dia, dengan nasihat-nasihat dia kepada keluarganya, sehingga dia bagian dari ahlul bait. Nah, inilah yang berbeda dengan kelompok satu lagi, mazhab Syiah. Oke, saya kembali dari jalan-jalan di taman, kembali ke kamar saya. Nah, tadi saya sudah bahas tentang bagaimana saya atau kita yang dididik sebagai Sunni meyakini bahwa Imam Mahdi itu belum lahir dan akan datang pada akhir zaman dan akan membebaskan kita menjadi masyarakat atau umat manusia yang berkeadilan dan seterusnya. Itu semacam ratu adil. Tapi ini agak berbeda dengan kelompok Syiah ya, yang meyakini bahwa Imam Mahdi itu sudah lahir dan yang kita nantikan itu bukanlah kehadiran beliau, tetapi menantikan beliau keluar dari kegaiban. Jadi saya sering mengkritik juga orang Syiah yang sering mengatakan saya menunggu Imam Mahdi, atau seolah-olah terkesan bahwa dia nggak percaya bahwa Imam Mahdi itu sudah ada. Nah, itu salah kalau orang Syiah berpandangan seperti itu. Terutama Syiah 12 di sini. Kalau Syiah Zaidiyah itu tidak, tahu saya tidak percaya akan adanya Imam Mahdi
atau setidaknya keyakinan Imam Mahdinya itu sama seperti Sunni. Sedangkan Syiah Ismailiyah itu baik yang Naziriyah maupun yang Bohra itu agak berbeda lagi pemahamannya mengenai Imam Mahdi. Nah, di sini yang saya ingin bahas itu Syiah 12, baik yang Usuli, Akbari maupun berbagai kelompok-kelompok yang lain yang meyakini Imam Mahdi dari Hasan Al-Askari atau Imam Mahdinya sudah lahir tapi dalam kegaiban. Jadi saya ingin sering mengatakan kalau kamu orang Syiah 12 tapi yakin Imam Mahdinya belum ada, itu kamu perlu diragukan kesyiahan kamu gitu kan. Imam Mahdi itu sudah ada, sudah lahir. Jadi siapa tahu sekarang dia lagi nonton saya. Kalau keyakinan tarekat Daudiyah sendiri itu adalah bahwa Imam Mahdi sudah lahir, seperti Yesus, seperti Khidir atau Enoch atau Idris ya, dan juga seperti Nabi Elia, bahwa mereka berempat itu ada, sudah lahir, masih hidup. Mungkin dia semua itu sedang menonton saya hari ini, ada di samping saya loh, siapa tahu kamu kan tidak bisa lihat kan. Itu kegaiban. Yang dinantikan itu adalah keluar dari kegaiban itu, membuka jubah gaib, sehingga orang secara umum semua bisa melihat sosok mereka. Yang ada saat ini adalah sosok-sosok yang bersifat virtual dan kita sering mengatakannya goib gitu kan. Jadi begitu, virtual itu mungkin maksudnya seperti avatar gitu kan, emoticon atau yang di The Sims gitu, atau yang kita bikin di AI itu kan, artificial intelligence gitu kan. Nah, itu yang bisa, makanya virtualnya bisa berbeda-beda di antara berbagai mazhab, berbagai aliran, berbagai kelompok agama. Yesus mungkin muncul di Rastafari sebagai orang hitam, kemudian muncul di kalangan Meksiko sebagai orang coklat yang Hispanik gitu kan, dan seterusnya. Berdasarkan pemahaman usulinya mereka masing-masing, pemahaman pengetahuan, ilmu pengetahuan mereka masing-masing. Jadi dari situ kita bisa memahami kenapa cara memandang Habib atau Said itu juga berbeda antara kelompok Sunni dengan kelompok Syiah, khususnya Syiah 12 dan juga Syiah 7 yang mereka ya udah ada, terutama yang Naziri atau Nizari itu ya, yang Agakan kan sudah ada itu imam Agakannya, jadi mereka sudah tidak terlalu mengglorifikasi Said karena mereka sudah ada imamnya mereka sendiri. Atau mungkin yang di Bohra, silahkan kalau ada teman-teman dari Bohra di sini boleh menyampaikan pandangan mereka tentang Bohra, atau yang dari Zaidiyah mungkin bagaimana memandang mengenai Imam Mahdi. Nah, ini ada hubungannya satu sama lain. Jadi bukan ujuk-ujuk aja ada kenapa orang Sunni pada umumnya sangat menghormati Said atau habaib ya, dan terutama mungkin ya di kalangan pesantren yang aswaja seperti itu. Berbeda dengan yang Syiah, ketika mereka melihat seorang Said ya udah Imam Mahdinya udah ada gitu, buat apa kalau Saidnya ngaco ya langsung di ekskomunikasi kan gitu kan, itu nggak cocok jadi keturunan Rasulullah, nggak akan jadi pengikutnya Imam Mahdi. Itu kalau di pandangannya orang Syiah yang 12. Mungkin kalau yang di Syiah 7, bayangan saya adalah ya kalau dia sudah nggak sesuai dengan imam agakannya ya pasti di ekskomunikasi oleh Ismailiyahnya. Itu semua wajar di dalam setiap agama, kelompok agama. Kalau tidak sesuai dengan nilai-nilai, norma-norma, dan tatanan di dalam satu kelompok agama itu pasti diekskomunikasi. Ya. Saya kalau di Daudiyah, kalau ada yang ketahuan pasti Alif melakukan pembunuhan, pencurian gitu kan. Nah, saya sendiri pasti saya langsung diekskomunikasi karena saya telah melanggar dekalog yang di dalam surah Al-Baqarah ayat 53 disebut sebagai Al-Furqan, yang membedakan antara yang batil, yang salah dengan yang hak.
yang benar. Sederhana saja. Jadi seperti itu. Itu tentu saja cuma salah satu faktor kenapa kemudian orang Sunni apa aja itu menghormati Sayyid atau Habaib dan Syarifah juga. Dan terutama di Jawa yang milenial itu tetap juga menghormati keturunan Rasulullah walaupun itu secara milenial. Misalnya Wali Songo, keturunan Wali Songo dihormati. Misalnya menghormati saya sebagai Raden Ajeng, atau menghormati Kiai, menghormati Gus, menghormati Nyai, ya kan? Menghormati Nyai Gayatri, Raden Ajeng Gayatri, gitu kan? Sebagai syarifah. Itu wajar. Jadi siapa tahu saya itu yang akan melahirkan Imam Mahdi yang akan datang melalui cucu saya, kan? Saya punya 2 anak perempuan, siapa tahu, gitu kan? Itu kalau pakai kerangka pikir Sunni, ya. Itu kan akan berbeda kalau pakai kakak pikirnya Syiah yang 12. Nah, itu yang saya ingin tekankan di sini. Ada faktor-faktor lain juga. Sehingga kemudian, misalnya karena adanya paham seperti itu, kemudian dimanfaatkan, dieksploitasi, gitu kan. Digunakan untuk hal-hal yang sesuai dengan kepentingan si habaib atau si pengaku-pengaku. Ngaku-ngaku keturunan Rasulullah untuk kepentingan ekonomi, politik, dan lain sebagainya. Nah, di zaman saat ini yang menjelang masuk ke zaman ke-8, jadi Nabi Khidir telah melakukan pembabakan 10 zaman dalam kitab Khidir. Pada zaman ke-8 itu nanti masuk sekitar tahun 2026. Nah, pada tahun 2026 itu adalah zaman ke-8. Nah, kita harus semakin berhati-hati dengan berbagai fitnah, berbagai politik divide et impera, politik pecah belah yang akan membenturkan kita, yang membuat kita saling memfitnah dan membuat kita saling membenci satu sama lain. Maka juga di dalam kasus persoalan habaib ini yang juga akan berkaitan dengan Mahdawiyah atau tentang Imam Mahdi, ini juga akan menjadi satu isu yang bisa digunakan untuk memecah belah, menimbulkan kerusuhan di antara umat manusia dan umat Islam dan umat Indonesia dan seterusnya dan seterusnya. Maka tetaplah eling lan waspada dan tetap yang Muslim tetaplah bersolawat. Semoga kita semua diberi petunjuk oleh para pir rijal al-ghaib dalam pikiran dan tindakan kita. Amin ya rabbal alamin. Tidak mastu billahi bisabillah. Tabikul khairat.